Halo semua, apa kabar? Ya, maaf agak telat saya bikinnya karena error. Ya, jadi untung juga sih saya bikinnya pagi. Jadi, maksudnya subuh-subuh karena eh, kita dapat berita bahwa The Fed akhirnya memutuskan untuk menahan laju suku bunga. Ya, ini implikasinya bagaimana? Ya, implikasinya tentu saja eh, Indonesia jadi harus sedikit berhati-hati ya karena suku bunga Indonesia 5,25%, sedangkan The Fed sebentar. Selisihnya The Fed lebih ini ya, Indonesia lebih besar, apa lebih sedikit lebih kecil jadinya suku bunganya. Jadi The Fed, jadi ini akan eh oke, 5,25, 5,5 ya, selisih sedikit ya 0,25. Tapi ini menandakan bahwa Indonesia jadi tidak ada bargain power lebih besar terhadap eh, Amerika ya. Ini akan membuat dalam jangka pendek akan ada keluar dana asing ya. Ini yang diantisipasi. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, dari kita cenderung bagaimana caranya berpikir untuk kita bisa ada di balik tikungan ya, ahead the curve. Jadi kalau kalau kondisinya kita baru reaktif setelah ini, akhirnya porto kita jadi terombang-ambing gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kemungkinan besar Big Bang akan dihantam. Kayak kemarin Big Bang dihantam duluan. Kenapa Big Bang dihantam? Ya, turunnya cukup dalam ya. Karena mereka udah antisipasi the Fed kemungkinan akan nahan suku bunga gitu. Itu membuat Big Bang akhirnya dihantam duluan. Terlepas dari kalau kita bilang earningnya bagus kok, biasanya earning bagus. Jadi trading saat ini nggak based on earning gitu. Harga saat ini kalau bergerak tidak antara sentimen dengan harga saham di market itu udah bergeraknya udah berbeda-beda gitu loh. Kita nggak ketebak apa yang eh, mau dilakukan atau investor banyak berpikir seperti apa. Jadi daripada kita begitu antisipasi begitu, kita sebaiknya sedikit lebih defensif gitu ya. Ya mungkin orang banyak yang bilang, ah Pak beli saham alfa aja gitu, saham-saham yang tidak berhubungan sama market gitu. Nggak bisa begitu juga. Kita harus eh, menjaga diri kita, membagi portofolio kan gitu loh. Saham Big Bang saat ini sudah cukup murah, sangat murah. Cuma kapan reboundnya dan bagaimana? Apakah masih bisa turun lagi apa enggak gitu? BRI kemarin dihantam 3%-an. Kalau kita bisa hitung, ya Pak kan kalau umpamanya dihitung dari dividen yang akan dibagikan, dividen yield akan jadi besar loh gitu. Ya benar juga gitu. Jadi masing-masing sudah, ini tergantung strategi masing-masing. Tapi intinya adalah bagaimana kita ada di balik tikungan, kita bisa berjalan di depan orang lain, dan ketika market turun, kita sudah antisipasi itu, kita sudah posisi kita sudah aman, cenderung nggak terlalu banyak posisi. Nah, karena kita sudah trimming lebih dulu. Trimming maksudnya ngurangin gitu ya. Oke, itu yang kita cermati pagi ini ya. Jadi terus bagaimana dong? IHSG pagi ini bagaimana? Ya, hati-hati ya, kemungkinan besar pagi ini bakal lanjut koreksi ya, tapi masih dalam level koreksi sehat karena koreksi yang terjadi ini masih dalam konteks ya yang sehat gitu setelah rally panjang, rally 12 hari men. Jadi potensi rebound tetap ada juga, ada terbuka juga ya. Mungkin euforia, ada euforia lain yang bisa ya bukan euforia tapi ekspektasi masing-masing orang kan berbeda-beda. Ya, market mungkin sudah price in dengan The Fed mengumumkan laju suku bunga yang ditahan. Oh, akhirnya ditahan nih enggak ini nih. Nah, itu membuat tetap tetap rebound gitu ya. Jadi ya, Indonesia rebound gitu. Coba kalau The Fed turunin suku bunga, kan berarti selisih sama suku bunga Bank Indonesia kan cukup tinggi ya, hampir 0,5%. Nah, itu mungkin akan memicu gelombang
keluar dana. Jadi sekarang enggak gitu karena The Fed tahan suku bunga. Ya kalau pola pikirnya begitu positif, IHSG bisa rebound. Jadi BCA bisa jadi motor penggerak untuk IHSG rally pagi ini. Dan saya berharap grup-grup yang lain juga rebound. Oke, itu yang kita cermati pagi ini ya. Mungkin nanti kapan saya akan coba bikin. By the way, semalam saya ada bikin ini evaluasi terhadap trading sistemnya Winner Stocks, dan ternyata trading sistem Winner Stocks bagus banget gitu. Eh, ada tiga di dalam struktur penyusunan algoritma Winner Stocks. Saya bikin ada 3 indikator berlapis sebenarnya. Saya coba bedah-bedah dan ada satu ultimate indikator yang bagus banget ya, jadi backbone utama. Terus kemudian ada 2 yang untuk bisa mencari sinyal banyak, cepat, dan ada satu sinyal yang untuk bisa mencari kondisi yang lebih presisi dengan gain yang lebih besar. Nah, narasi ini selama ini saya jujur saya di dalam indikator itu sudah ada. Kalian nggak usah khawatir. Kalian kalau pakai bot chart itu sudah ada. Cuma yang membedakan saya baru tahu ternyata pola pikir saya sudah sampai ke sana, dan ini dibantu AI. Saya bedah, saya punya sistem algoritma kemarin, dan ChatGPT memberikan hasil analisa mendalam yang jujur membuat saya terkaget-kaget. Mungkin untuk jelasnya saya akan bagikan ini ke grup ya, dokumentasi PDF-nya kalian bisa baca. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kalian jadi lebih yakin atau cukup yakin terhadap sinyal yang muncul di winner stocks ya. Oke, mungkin lanjut aja kita biar nggak kelamaan. IHSG kayak gitu ya. Kemungkinan besar dia masih akan nutup gap yang di areal ini ya. Areal ini dia akan nutup gap yang di sini. Transaksi kemarin mencapai 15 triliun dengan asing masih net sell 600-an miliar. So, wajar asing net sell karena big banks yang dihantam gitu ya. Terus what's next untuk berikutnya, apa yang kita cermati trading hari ini? Pertama, kalian boleh lihat Goto ya. Boleh lihat Goto. Terus habis Goto, ini salah satu yang kalian tampilan ini adalah salah satu yang modifikasi yang saya buat gitu, yang final, yang terakhir. Nanti saya akan rilis lah, tunggu tanggal mainnya aja. Terus ada ASA. ASA ini kemarin udah muncul sinyal jual setelah sebelumnya sinyal buy muncul. Tapi ini kalau dia bisa lanjut lagi, harusnya akan muncul sinyal buy berikutnya. Jadi sebelum muncul sinyal buy berikutnya kita udah nyicil dulu gitu ya. Habis ASA ada MTech, satu grup. Nah, ini sinyal buy muncul nih. Setelah kemarin di awal muncul di sini, taking profit di sini, dan ini muncul lagi. Moga-moga bisa taking profit tepat di atas lagi. Ada ADMR. ADMR bagaimana kita lihat. Nah, sinyal buy muncul, sinyal sell-nya sudah muncul. Kita tunggu kapan sinyal buy yang muncul berikutnya. Ini ada gap di sini. Nah, ini kita lihat apakah gap ini bisa menahan ya. Kalau dia bisa menahan, berarti kemungkinan besar rebound ada di areal ini. Nah, kalau dia reboundnya jangan cukup solid, bisa muncul panah, atau kalau nggak dia sideways dulu, terus tiba-tiba bam, dia ada power muncul, ada kayak begini. Nah, ini muncul selama itu baru entry. Jadi kita coba untuk masuk lebih dulu, bikin average ya. Semoga bisa dapat profit lebih. Dan MBMA. Nih, MBMA. Ini belum ada signal sell. Jadi dan dia perhatikan juga jarak antara ketika muncul signal buy dengan level entry kita. Kalau terlalu jauh ya jangan.
berarti saya bisa profit taking. Tapi kalau nggak terlalu jauh, ya mungkin dia bisa mantul, bisa swing ke situ, terus kita beli, terus dia naik lagi. Tahu dari mana? Ya kayak gini, signal buy muncul, dan koreksi, nah ketika dia rebound kan kita bisa ambil. Atau kalau nggak, seperti ini kira-kira nih ya, ini muncul signal buy, berikutnya kan ini breakout. Nah, ketika anggaplah kita masuk di area sini, kan dia tidak terlalu jauh, tapi kita tidak terlalu jauh dengan signal buy. Ketika kita beli, kita bisa dapat tarikan dan kita bisa profit taking di sini. Ini benar-benar powerful sih yang baru ini. Indikator baru udah bukan powerful, maksudnya gini loh. Saya sudah combine, saya sudah rapikan signal yang muncul itu harusnya lebih solid ya, lebih bagus. Tes ya. Contoh Petro. Ini menarik. Nah, Petro ini sinyal buy muncul di sini. Dia koreksi. Kalau dia masih bisa swing ke areal ini dan kita bisa masuk, wah, ini kan belum muncul target. Ini silakan kalian atur strateginya di sini. Di area 3.700 rasanya menarik untuk dibeli nih. Nah, karena dekat dengan sinyal buy di sini. Nanti begitu kalian masuk di sini, back dia naik terbang. Cakep banget. Apalagi cuan. Nah, ini juga sama nih. Sinyal buy muncul di sini, harganya nggak tahu jauh. Jadi kalian cicil beli. Harusnya hari ini ya, Petro dan cuan juga menarik. Jadi kalian bisa cermati ya. Ini bisa wood, bisa tarik naik kenceng. BRPT, oke sekali lagi. Bagaimana dengan BRPT? Oh, BRPT, nah yang kayak gini udah terlalu jauh kan? Ya be careful aja. Sinyal sell belum muncul, jangan muncul hari ini gitu dan kalian masih ada di sini. Ya kita wait and see lah. Moga-moga masih bisa lanjut ya. Oke, itu aja ya morning briefing kita. Oh, morning briefing. Ya, saya jadi morning briefing nih jadinya ya. Keren juga kali ya kalau kita bikin di morning briefing. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.